Jadi kan ke Jakarta. Nah, hidupmu itu tujuannya mau kemana? Masa depan itu berapa puluh tahun menurut kamu? Nomor 2. Kalau kamu denger-denger di kampung, di masyarakat, di pasar, di RT, RW, di rumahan, di mana-mana, sepengetahuanmu tujuan hidupnya masyarakat umumnya itu apa? Jadi nek tujuanmu dewe apa, nek tujuan masyarakat umum apa? Itu aja yang saya ingin Anda menjawab. Siapa 3 orang? 1, maju mas, tolong mikrofonnya diatur sebelah sini sama sebelah sini. 2 orang, 1 orang. Monggo mas, 1 silakan maju langsung mas. Ya moderator, saya minta sampean memimpin ini, memimpin. Betul. Wah itu. 3 orang. Berarti 3 orang, tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan, 3 orang. 1, 2. Niki dadah. Maju mas. Oke, bon beres nih. Yang belakang pelan-pelan maju mas. Untuk tujuan hidup saya mencoba mencari kalimat biar nggak terkesan wah begitu, tapi sejauh yang saya tahu khususnya setelah bermaya, setelah yang saya dapat dari maya, iya untuk mencari ridho Allah. Nah proses, lah kamu sendiri sudah ridho belum sama? Nah itu dia pertanyaannya kan ada. Bagaimananya dan seterusnya nanti dulu. Pokoknya tujuan ini Jakartamu ya apa? Oke, ridho. Bismillah, ridho Allah. Jakartamu adalah ridho Allah, ya. Semarangmu? Kan dari Semarang baru kalau ke Jakarta. Awalnya di sini. Gini ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Supaya ke Jakarta kan semua yang kamu lakukan kan yang rasional untuk ke Jakarta, misalnya tuku tiket pesawat atau tiket bis nang Jakarta, orang malah tuku tiket nang Surabaya, kan gitu kan? Kue orang njur nggawa jaran kok tunggangi nang Jakarta mau bisa nangkot, kan gitu kan? Jadi kan apa yang dilakukan seseorang tergantung tujuannya, ngerti nggak? Nah, kalau Anda tujuannya adalah ridho Allah, berarti semua yang Anda lakukan pedomannya adalah supaya Allah ridho. Apa aja dalam rumah tangga, di pekerjaan, di tetangga, di manapun saja, selalu pedoman utamanya adalah supaya mendapat ridho Allah. Oke. Pertanyaan kedua untuk setiap orang, kalau masyarakat umum janjane sing digoleki iki apa? Nek didelok prilakune. Ya. Kaya, popularitas, bagaimana punya aji di mata di mata teman-temannya atau apa gitu. Berarti kalau disimpulkan, oke, kekayaan, popularitas, terus satunya lagi apa ya? Cukup dulu mawon. Tolong yang akurat. Jadi ridho Allah, ya. Nah, masyarakat umum itu golek apa? Cenderung ke kekayaan, Oke. popularitas. Itu sudah unsur. Ini maksudku jawabnya ini. Kalau ridho Allah berarti berlaku abadi apa beberapa waktu saja, beberapa puluh tahun misalnya. Jadi jangka panjang, misalnya hidupmu itu punya rencana jangka panjang itu berapa tahun? Nek dapat itu Allah itu neng kene apa neng akhirat? Di akhirat. Di akhirat. Oke. Jadi jangka panjangmu itu apa? Nyawiji. Loh, Bukan. kuwi lak isine jangka panjangmu ki ning ndi? Dunya apa akhirat? Akhirat.
Lah selama kowe sing dunya kan ora tau jangka panjang, kowe jangka saiki tok. Gitu ya. Jadi kalau ngomong kita harus berpikir panjang ke depan, ya sudah akhirat. Gitu loh, mesisan gitu loh. Nah, jadi sekarang untuk penanya kedua, ketiga berpedoman dengan jawaban Anda ngene iki, Mas. Kowe golek akhirat. Ya. Jakartamu adalah akhirat. Nek masyarakat sing kok kenal ki sing digoleki Jakarta apa Semarang? Jadi mengubeng-ubeng ning Semarang toh. Ya toh? Muter-muter di Semarang karena dia tidak punya tujuan untuk ke Jakarta. Ini benar nih. Jadi kalau masyarakat umum yang dicari artinya jadi tujuan adalah dunia. Oke? Nek pemerintah program pembangunannya iki golek akhirat apa golek dunia? Sejauh yang dirasakan dunia. Dunia. Orang mencari jabatan, pilkada, pilek, apa meneh? Pilpres dan seterusnya. Itu setahu Anda tidak pasti benar, tapi kabeh wong ngertilah itu rahasia umum. Itu mereka mencari akhirat atau mencari dunia? Cenderung ke dunia, cenderung ke dunia. Mencari dunia. Jadi kalau negaramu, bangsamu, pejabatmu golek dunia, kowe berharap apa nang negara kaya ngene? Kamu berharap enggak kepada Indonesia? Wong tujuan mereka dunia. Berharap enggak? Enggak. Nah, jadi berharapnya kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Terus turu, ya Allah aku berharap ngono. Untuk berharap kepada Allah Anda melakukan apa? Itulah jawaban di akhir acara kita nanti kan gitu. Oke, yang kedua. Pokoknya dunia apa akhirat? Nek masyarakat piye kowe piye gitu. Bis yang kedua meh takon era. Ki abot. Aku salah kau neke. Kok meden-medeni to, marang wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadi dari Maneges Putro. Oh. Iya. Tentang tujuan hidup saya adalah kematian atau hidup yang sejati setelah setelah mati itu. Terus awal dari titik awalnya itu adalah kelahiran kita itu. Tujuan pada masyarakat yang umum adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau keduniaan, sensasi, penghargaan, popularitas dan lain-lain. Saya Sanudin dari Brebes. Jakarta saya itu ya Allah itu sendiri. Jakarta saya itu Allah, dan Semarang saya itu ya Allah itu sendiri. Kemudian berapa lama kehidupan saya? Menurut saya adalah abadi, Mbak. Kemudian yang dicari oleh masyarakat sekitar, menurut saya tujuan masyarakat sekitar adalah kendaraan itu sendiri, bukan Jakartanya. Gitu, Cak. Kita ini masih 40% dari yang kita maksudkan dengan bercermin ini. Saya aku ndelok kowe ngoco to. Kowe dhewe ngoco raimu, masyarakatnya kok gawe raine ngoco kan gitu kan. Ngocone di apa? Di menimba hasil berkaca itu di dalam cermin kan itu maksudnya ya. Nah, nanti saya minta dengan sangat Pak Muzamil bisa menjelaskan sepadat mungkin 3 wacana dari Islam sehubungan dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasi bagaimana dunya. Ini soal primer sekunder di Semarang, di Jakarta. Ya. Nomor 2, wa man kana hijratu ilallah wa rasul fa hijratu ilallah wa rasul wa man kana hijratu ila dunya fa nala ma hajara ilaih. Itu 2. Yang ketiga saya tidak hafal,
Pak Muzamil sedang saya minta untuk mencari karena dia adalah kitab berjalan. Kitab sarungan. Allah mengatakan, Allah memberi rumus, Anda memberi kalkulasi. Kalau kamu mencari dunia, kamu akan mendapatkan, barang siapa mencari dunia, dia akan mendapatkan sedikit bagian dari dunia. Tapi kalau dia mencari akhirat, mencari aku, dia akan mendapatkanku, mendapatkan akhirat, dan mendapatkan bagian yang banyak dari dunia. Hud, surat Hud beliau. Kalau gitu kewajiban beliau, karena beliau yang tahu. Oke, yang bab tagi sama wamangkana hijratuhu, Pak Muzamil. Ini kita interupsi dengan Pak Muzamil dulu ya. Karena beliau ini tadi juga layat bareng saya ke Pak Is, kemudian alhamdulillah beliau bisa sampai ke sini. Beliau juga tidak bisa sering ke sini sebagaimana saya. Saya juga tidak bisa sering ke sini. Malam ini kita manfaatkan betul karena beliau juga kemarin barusan pulang dari menjadi tamu dari KBRM. KBRM itu Kedutaan Besar Republik Madura di Arab Saudi, sehingga dia mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kalau hanya KBRI tidak banyak kekuasaannya, tapi kalau KBRM itu bisa nyelundup-nyelundup tekan Ka'bah, tekan Hajar Aswad, tekan segala macam. KBRM bisa bikinkan KTP-mu di Mekah pun bisa, asalkan itu Anda ke kantor Kedutaan Besar Republik Madura, karena Madura ini di atas dunia. Jadi dunia, Madura, malaikat, Allah, kira-kira. Enggak, Muzamil. Saya interupsi sedikit. Saya ingin mengakademiskan dikit ya. Jadi ada dua hal aja yang dijelaskan Pak Muzamil. Nanti beliau mohon ngasih tambahan mengenai aku tambahkan kebunmu tadi, yang surat Hud tadi. Jadi gini teman sekalian, aslinya kalimatnya kalau pakai tidak sastra itu wabtaghi ad-daral akhirah fima atakallah. Sama dengan assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Tapi karena pakai bahasa sastra, Allah itu maha sastrawan ya. Dan kalau Anda ingin baca surat yang paling indah sastranya, yang paling mesra cintanya, itu surat Maryam. Anda baca coba ya. Maka karena pakai bahasa sastra, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga gitu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aslinya, bukan aslinya, maksudnya kalimat lugunya wabtaghi daral akhirah fima atakallahu, ya fima atakallah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Mulai hari ini Anda itu jangan salah kalkulasi terhadap hidup Anda. Jadi ini nomor satu, Anda jangan memprimerkan yang sekunder, jangan mensekunderkan yang primer. Jangan mengkakikan kepala, jangan mengkepalakan kaki. Gampangnya gitu. Nah, kalau melihat perintah Allah, kata Muzamil itu perintah wabtaghi. Itu perintah, bukanlah anjuran. Carilah dimensi akhirat, gitu ya. Carilah tujuan akhirat di dalam atau pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Dikasih duit didoleki akhirate, kayak bojo doleki akhirate, kayak penggawean doleki akhirate, itu maksudnya begitu. Jadi yang harus diprimerkan adalah pencarian Jakarta atau akhirat tadi itu. Nah, Pak Muzamil memberi kalkulasi yang luar biasa. Lho kowe iki rasa cita-cita Pekalongan, kok kowe iki Jakarta, Pekalongan mesti kelewatan, kata Pak Muzamil. Gitu ya. Ini juga satu tadabbur yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kan nek kowe krungu bapakmu, mbahmu menasihati kan kualik. Le nyambut gawe sing sregep, golek urip sing kepenak, dadi wong. Angger aja lali salat, ngono ta. Jadi akhirat itu aja lali. Padahal Allah perintahnya adalah jangan lupa pada nasibmu di dunia. Tapi yang kamu cari adalah akhirat. Nah, kenapa ini? Sebenarnya orang juga ngerti juga sih aslinya dalam nalurinya.
Kenapa ini tidak dilakukan oleh manusia? Kenapa manusia tidak percaya diri untuk melakukan perintah Allah ini? Karena manusia itu salah hitung. Dipikirnya kalau Anda mencari Allah, ridho Allah, akhirat, Anda rugi secara dunia. Anda mau perbandingkan dunia dan akhirat. Nek kue golek akhirat, kue rugi dunia. Nek kue golek dunia, rugi akhirat. Salahnya di situ. Padahal Pekalongan yang disebut dunia tadi adalah bagian dari perjalanan Semarang ke Jakarta. Jadi kalau Anda mencari akhirat, itu Anda bukan hanya tidak rugi dunia, dapat tambahan dunia. Dapat tambahan. Seumur hidup, tadi saya cerita banyak di layatan, cerita Asia tadi kepada Pak Muzamil mengenai hidup saya sejak kecil. Saya tidak peduli, saya tidak sedih diusir dari pesantren Gontor. Saya tidak sedih dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Saya tidak pernah frustrasi karena masalah-masalah keduniaan. Ayah saya meninggal dunia pada umur 49 tahun dalam keadaan rumah kami, tanah kami semua sudah bukan milik kami. Hutang kita sudah, kalau sekarang mungkin miliaran ya. Dan kita tidak mungkin mampu membayar. Ayah saya punya anak 15, saya nomor 4 ya. Tapi kami tidak pernah frustrasi. Pokoknya kita menjalankan apa yang harus kita jalankan. Dan akhirnya bisa. Normalnya kalau saya pakai kalkulasi dunia, begitu ayah saya meninggal, sertifikat hilang, rumah hilang, semua hilang. Dan ibu saya dengan bayinya hanya tidur di atas tikar dan tanpa bantal. Jangankan kursi, jangankan kayu, jangankan almari, semua sudah dijual untuk makan. Tinggal tikar dan sewek. Jadi kalau berdiri sewek tinggu gendong anak, nek turu ya sewek tinggu bantal. Itu ibu saya. Tapi saya tidak pernah mengalami frustrasi dengan keluarga saya dalam keadaan semiskin kaya apapun. Karena miskin dan kaya itu tidak dengan kalkulasi seperti Anda menghadapi dunia. Sing ngarani ngono ki melarat sapa? Sing ngarani nek duwe mall ki sugih ki sapa? Wong kae duwe mall siji isih kepengin loro berarti melarat dek isih kepengin meneh. Lagi niki ra duwe apa-apa malah ora pengen apa-apa. Gitu loh. Karena saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Jadi tolong logika dan kalkulasinya dipikirkan lagi, bercermin, menimba dari cermin tadi itu, dipikirkan lagi. Contohnya Pak Muzamil sudah mengatakan Ma'iyah. Teman-teman sekalian, coba ini redaktur Ma'iyah sebenarnya sudah mengumpulkan teman-teman penulis untuk mendata saja. Anda tahu sekarang Ma'iyah itu di mana-mana. Di Kalimantan, di Korea, di Batam, di Lampung, di Jawa Barat, di banyak kota, di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali. Saya tidak mengatakan itu keberhasilan. Ada orang ngelompok kaya ngene iki nganti jam 3 esuk, itu tidak mungkin ciptaan manusia. Jadi jangan pernah mengatakan copyright Ma'iyah adalah Emainun Najib. Tidak, saya tidak mampu bikin Ma'iyah. Jangankan bikin, mencita-citakan atau memimpikan, membayangkan pun tidak berani saya. Bahwa akan ada orang duduk di hadapan saya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Siapa berani mimpi seperti itu? Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat berapa orang? Sekitar 80 orang. 100 tahun mendane kowe mubal iki. 900 tahun bayangke kuwi berarti 9 tahun untuk siji. 90 tahun. Enggak ya? Sementara gini, jadi ada kalkulasi lagi. Sehebat-hebatmu mencapai sesuatu, menumpuk uang, menumpuk harta, mendaki kursi kekuasaan, sehebat-hebatnya pencapaianmu, bisa nggak dibandingkan dengan pemberian Allah kepadamu? Kalau ibarat semua pencapaian hidup manusia itu setetes air, maka pemberian Allah kepadamu adalah 7 air lautan yang tidak pernah kering, meskipun kamu makan dan kamu minum terus menerus. Jadi sehebat-hebat apa yang bisa saya capai di dunia, sepinter apapun, sedahsyat apapun saya ini, tapi tidak bisa mencapai 0,1% dibanding
yang Allah kasih kepada saya. Contohnya maknya. Dan ini hanya salah satu. Kita sudah mendata macam-macam yang Allah kasih kepada saya. Ya. Meskipun saya tidak boleh memakannya sendirian, dan Anda memakannya beramai-ramai seluruh dunia. Aku dhewe ra wani gawe kaya ngene iki sapa? Aja meneh kok makyahan orang nganggo panggung. Ora ana wong sak donya, Mas. Acara kok langsung dep-depan ngene iki, ora ana. Tur ora ana hiasane kek opo kek ora ana. Ora ana kembang pot ning kene apa ora ana. Kita ini tidak macak, kita ini tidak berlagak. Sekarang ini kan Indonesia diisi wong sing macak gagah, macak alim, macak apik, macak merakyat, padahal tidak. Betul enggak? Macak ayu berarti ora ayu. Macak ganteng berarti ora ganteng. Macak sugih padahal berarti miskin. Dan sekarang macak-macak semua. Nah teman sekalian, Anda lihat Gambang ini berapa tahun? 18 tahun. Mau coba syafaat 19 tahun. Kenduri cinta 17 tahun. Dan lain-lain. Padang bulan yang mengawali ini semua itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Anda bisa hitung. Sekarang Anda minta tolong teman-teman IO atau akuntan, hitung biayanya. Tidak usah biaya seluruh makyan, biaya perjalanan saya. Biaya perjalanan saya untuk makyan selama 25 tahun ini. Bensinnya berapa, sangunya berapa, sapi turute. Pernahkah kita mikirin biaya itu? Pernahkah kita? Allah kasih semuanya. Allah memberi orang jurono udan duit ya orang. Tapi melalui cahaya yang disinarkan kepada hatimu, sehingga ada sing urun di kaca itu ono sing ben kaca nggawa karpet. Coba. Jadi karpetnya kaca itu uga banget. Ki suwe-suwe dadi agen karpet di Maya. Karena dia bersyukur, dan kalau ini yang kelihatan mata aja luar biasa rahmat Allah yang saya tidak mungkin mampu membuat, teman-teman sekalian, tidak mungkin. Ya. Belum lagi yang aneh-aneh. Jamaah ma'iyah yang bukan jamaah ma'iyah langsung itu jumlahnya mungkin 1000 kali lipat daripada jumlah jamaah ma'iyah yang saya bisa lihat. Dan yang namanya YouTubers itu, ya Allah. Kuwi ya wong Jawa, ya wong Batak, ya wong Sunda, ya wong Madura, ya Cina, ya bule, ya wong Arab, ya Sunni, ya Syiah, macam-macam, ya congklang, segala macam. Mereka jamaah maya, termasuk kiai-kiai. Dan ada yang anak dari Semarang kalau tidak salah, Semarang apa Solo, itu makyahan ke Jombang itu naik motor sendirian, dan dia masih SMA kelas 2 beragama Katolik. Kalau Anda lihat makyahan di mana-mana banyak anak-anak kecil ikut, dan mereka tidak tahu kue kerumunan kacil. Ora tahu toh? Ora tahu. Pernah kamu melihat ada makyahan pakai penjagaan keamanan? Al-Bansur wal Kokam? Tidak pernah ada. Saya hormat kepada teman-teman Banser, Kokam, Satgas PDIP dan seterusnya. Tapi di Ma'iyah ini kita tidak mengancam siapapun, sehingga tidak perlu ada yang menjaga. Karena kita yang akan menjaga semuanya. Dan penjagaannya tidak karena kehebatan silat Anda, penjagaannya karena Anda kesini ini untuk mencari Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Maka itu adalah keamanan yang seaman-amannya. Terakhir, tolong teman-teman ikut mendata, Mas. Saya itu tiap hari, ya Allah, saya tuh sampai kadang-kadang tidak berani berdoa. Lah kurang apa tuh Gusti Allah ngasih saya? Saya lihat orang jilbaban, aku merasa swarga kuwi. Karena dulu saya memperjuangkan jilbab habis-habisan. Pak Ilyas tahu lah. Bagaimana dulu tidak ada orang pakai jilbab. Sak kota belum tentu orang 5 pakai jilbab. Dan saya memperjuangkan dengan keliling puisi dan drama lautan jilbab. Kowe iso mbayangke Indonesia dadi lautan jilbab. Saiki lautan ora? Lautan jilbab. Aku biyen kok wani ya ngomong lautan. Monggo kudune jeding wae ra wani aku.
Siapa yang ngasih aku kata lautan itu? Dan sekarang kalau aku melihat toko-toko Anissa, opo-opo, buatine sugih dodol jilbab, dodol barang-barang Islam. Royal, dan saya, mereka tidak ingat bahwa saya adalah yang memperjuangkan. Royalti terbesar saya adalah karena mereka tidak tahu perjuangan saya. Itu royalti terbesar. Begitu aku merasa, loh kamu kok tidak menghargai saya? Begitu aku punya perasaan seperti itu, Allah, loh kok orang kelingan aku toh, kan gitu. Di Jogja itu di Jalan Ahmad Dahlan itu Mas, ada deretan warung-warung oseng-oseng mercon. Jadi aslinya itu ada penjual daging yang digoreng pedes sekali di depan PP Muhammadiyah. Aku nek mangkel hatiku karo pemerintah, aku sering makan siang di situ sehingga keringetan. Saking pedesnya terus tak sebut oseng-oseng mercon. Akhirnya koran-koran menulis oseng-oseng mercon. Akhirnya saiki Cino-Cino kabeh dodol oseng-oseng mercon. Dan mereka tidak tahu bahwa saya yang ngasih nama dan saya yang mengumumkan warung ini tadi. Dan saya jaga jangan sampai mereka tahu. Dan saya menjadi konsumen sekarang di situ tanpa mereka tahu bahwa saya adalah perintisnya. Alangkah indahnya kalau engkau berjasa kepada orang dan orang itu tidak tahu jasa Anda. Itu indah luar biasa. Kalau kamu habiskan jasa itu dengan mengumumkan di dunia, akhiratmu menjadi sempit. Kan gitu. Bahkan saya kalau difitnah orang, dibully, gempar, seru, heboh. Ajaran Cak Nun dihabisin sama Ustadz Abdul Samad. Jadi beratus-ratus adu domba, pembulian, motong-motong omongan saya, memanfaatkan untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Teman-teman sekalian, tidak pernah aku sakit hati kepada itu semua. Tidak pernah aku sakit hati. Karena aku mendapat rezeki dari Allah dengan semua kejahatan kepada saya itu. Dengan saya menjadi berbuat baik ialah memohonkan maaf dan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang jahat kepada saya. Api orang jaluk ke ngapura wong. Mereka jahat membuat saya berbuat baik, memohonkan ampun kepada mereka. Jadi jangan pernah khawatir kepada balas dendam saya. Andaikan pun saya santet pada suatu hari, itu untuk kepentingan akhirat. Santet yang terukur. Misalnya dikei laler njero weteng, lumayan to, ora lara to. Ning apa iki? Kowe sing lanang-lanang ora payu rabi ana cah wedok kok seni kok ngremehke kowe, tak wuruki jaba japine. Kowe tekan ngomong ada ngono kuwi cah wedoke. Terus Kang kok ketok rai kuwi ya sapa ya? Iki berarti sing nyantet iki berarti. Ini bukan hasil dulu, bukan hasil santet ya Mas. Oke. Jadi teman sekalian, kalkulasi